Pertama kali saya mau bicara tentang Coach Sintayong ini. Kebetulan dia belum mengerti bahasa Indonesia kan. Jadi termasuk perbedaan apa yang signifikan ada di Iwan Bule ataupun di era Erick Thohir yang membuat Syaf tetap Sintayong yang cukup membuat publik sepak bola kita terharu. Sintayong mengatakan Indonesia dan saya kemarin ditolak negara lain untuk tanding uji coba. Sekarang ditolak pemain diasporanya untuk memperkuat timnas Malaysia. Ya, Malaysia mau niru Indonesia ya. Halo semua, kalian pegiat sepak bola putri dimanapun kalian berada seluruh Indonesia, baik pelatih, pemain. Ketika timnas Indonesia versus Arab Saudi, ada momen unik jika kita lihat gaya melatih Coach Sintayong versus Coach Roberto Mancini di pinggir lapangan. Coach Mancini akan banyak Oke, enjoy the moment. Timnas Indonesia terus berprogres, memberikan sesuatu yang sangat berprestasi. Amin, kalau sebuah trofi itu bisa tercapai, maka itu bonus. Jadi prestasi, juara, trofi itu adalah bonus. Dan sahabat-sahabat Garuda, saya ucapkan selamat untuk para atlet dan juga para pelatih dan juga tim federasi yang terpilih menjadi favorit dan terfavorit di Santri Group ataupun di Jebret Media. Dan sahabat-sahabat Garuda, saya juga ucapkan selamat kepada Coach Sintayong. Selamat Coach Sintayong, selamat berjuang dan selamat atas segalanya. Semoga dengan tangan dingin Coach Sintayong, timnas Indonesia dan bersama Pak Erick Thohir membuat sesuatu yang tentunya diharapkan oleh para supporter Garuda timnas Indonesia itu bisa terjadi. Dan tentunya sahabat-sahabat Garuda sebagai para pecinta sepak bola, penikmat sepak bola, bukan hanya kaleng-kaleng, bukan hanya suka mengkritik, tetapi selalu mengapresiasi bagaimana gebrakan dari timnas Indonesia saat ini. Dan sahabat-sahabat Garuda, saya ucapkan juga atas apa yang sudah viral saat ini, kalau memang betul-betul terjadi, maka welcome, selamat datang ke Indonesia para pemain Eropa, yaitu Kevin Dick yang sedang digadang-gadang setelah siapa? Coach Justin mengeluarkan statementnya ketika ngopi bareng bersama Pak Bang Pacul. Dan sahabat-sahabat Garuda, tentunya kita sudah juga menikmati bagaimana dari apa yang sudah dilakukan oleh Miss Hilger. Jadi Miss Hilger membuat tim Liga Inggris gencar dan membuat media Inggris sedang teronta-ronta. Kekuatan yang dibuat oleh Miss Hilger, tentunya harapan besar adalah pemain-pemain Eropa lainnya bisa datang dengan ketabahan hatinya, dengan lapang dada ke timnas Indonesia untuk memperkuat timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan sahabat-sahabat Garuda, jangan lupa di sini bagaimana statement kalian, silakan ditulis di kolom komentar. Mari kita simak bersama. Jasin dari mana? Belanda kan? Belanda berapa kali kalah final Piala Dunia? Nah, kardus. Ini tunggu dulu. Bener dah. Ini kardus lihat hasil. Gua jelasin. Jadi gini, 2 kali kalah di final Piala Dunia dengan permain yang sangat mengagumkan. Oh enggak, ini gol lawan. Dunia, ya kan? Ini gol lawan. Ini kardus. Waktunya habis. Ini kardus. Kasih dulu. Negara yang penduduknya 16, negara yang penduduknya 16 juta sudah 3 kali masuk final dengan cewek 4 kali masuk final Piala Dunia, itu sebuah prestasi. Uruguay walaupun nggak menang. Penduduk tahun berapa? Tahun berapa? Sampai sekarang tahun 30 tahun berapa? Ya tetap 30-an. Enggak, pas yang ikut sepak bola baru 4 negara. Lu tahu nggak? Jadi runner up itu juga prestasi. Nah itu makanya gua bilang ada proses. Karena gua akui sendiri Belanda itu main sangat bagus. Proses bola dari bawah kurang beruntung aja ke atas. 3 kali masuk final itu luar biasa untuk negara yang dia bilang dalam 16 sepak juta. bola nggak ada hoki. Sekarang dia bilang Belanda beruntung masuk final. Lu kayak gitu enggak. Gua gak setuju sama dia satu hal. Enggak. Ketika Inggris masuk semifinal dia bilang percuma. Makanya percuma, kenapa beruntung? Nah itu makanya dengan pemain yang gak dikenal bisa masuk semifinal. Iya dong. Lewat pintu belakang. Lewat pintu belakang. Jadi gini, kita harus tahu siapa. Lu tahu gak Bang, yang sempat viral apa? Kan foto dia kayak Southgate. Iya. Karena itu salah. Kalau nggak ke final. Lu tahu gak? Karena gue belum kenal
dia. Oh iya. Gua Kalau gak nggak enak lugas itu. Enggak, gua gak enak pakai di Instagram temennya itu dia, Valen. makanya. Gua lihat ngapain nih orang pakai Itu begitu jinx kayak. jadinya. Jadi itu bukan Bang. Tunggu dulu, itu memberikan beban kepada tim. Iya. Kemarin ditolak negara lain untuk tanding uji coba. Sekarang ditolak pemain diasporanya untuk memperkuat timnas Malaysia. Iya, Malaysia mau niru Indonesia ya dengan menaturalisasi pemain-pemain yang punya darah Malaysia yang main di Eropa. Tapi sayangnya pemain-pemain itu nggak mau nih memperkuat timnas Malaysia, nggak mau dinaturalisasi. Ada beberapa pemain, yuk kita cek satu-satu. Yang pertama ada pemain Leganes, Naim Garcia ya, yang pernah ada di Akademi Barcelona. Dia nggak mau main untuk timnas Malaysia. Yang kedua yang paling terkenal nih, Ethan Whitley ya, pemain Manchester United. Juga nggak mau main untuk timnas Malaysia. Sampai beberapa media menuding kalau sebenarnya Ethan ini nggak punya darah Malaysia, makanya nggak mau main untuk timnas Malaysia. Ethan jadi klarifikasi, dia memang punya darah Malaysia. Memang Ethannya nggak mau main untuk timnas Malaysia. Yang ketiga ada Ferdi Druif, pemain Rapid Vienna, sama nggak mau main untuk timnas Malaysia. Yang keempat ada Josh Brownhill ya, pemain Burnley, Liga Inggris, nggak mau juga main untuk timnas Malaysia. Ibarat laki-laki kan, kalau misalkan menyatakan cinta sama satu cewek, kalau ditolak ya cari cewek lain kan. Tapi kalau udah sampai 4 cewek ditembak tapi ditolak, artinya apa? Artinya harus sadar diri. Laki-laki itu harus sadar diri, kenapa ditolak sampai 4 cewek? Ya Malaysia juga harus sadar diri, kenapa dia ditolak oleh pemain naturalisasi tersebut? Ya dulu di Malaysia pemain naturalisasi itu dikucilkan, bahkan mulai dari proses naturalisasinya udah dikucilkan. Yang paling jelas adalah pemain naturalisasi Malaysia, penyerang Mamadou Soumaré ya, yang ketika main untuk timnas Malaysia, 80.000 supporter di Bukit Jalil itu meneriakkan namanya. Wuh. Ya gimana mau betah pemain naturalisasinya ya, kan dia aja nggak dihargai di negaranya. Udah ditolak uji coba sama negara-negara, ditolak juga sama pemain darah Malaysia sendiri. Malangnya nasibmu nak Malaysia. Salam Di Matteo. Sepak bola kita dalam tahap berkembang tidak bisa disamakan dengan sepak bola Eropa yang sudah established. Makanya gue tanya, kalian kenal nggak ketua PSSI-nya Italia? Ketua PSSI-nya Austria? Prancis? Jerman? Gue juga nggak kenal. Kenapa gue nggak kenal? Karena sistemnya sudah established. Ketua itu cuma simbol. Di kita, ketua PSSI lebih ngetop dari menteri bos. Siapa nggak kenal ketua PSSI? Benar nggak Pak? Siapa yang nggak kenal ketua PSSI? Menteri urusan wanita sama nggak ngerti gue siapa. Apalagi ketua PSSI perangkap menteri pula kan. Apalagi ketua PSSI nggak. Tapi ketua Komisi 3 lu tahu kan? Oh tahu. Yang ketok palu naturalisasi sih tahu. Nanti kalau gue ketemu Justin Hubner, ketemu siapa lo tahu yang ketok palu lu siapa? Gue kenal orangnya. Ketika timnas Indonesia versus Arab Saudi, ada momen unik jika kita lihat gaya melatih Coach Shin Tae-yong versus Coach Roberto Mancini di pinggir lapangan. Coach Mancini akan banyak berdiskusi dengan asisten-asisten pelatihnya dengan mengeluarkan unek-unek. Ia agak pusing karena strategi miliknya membuat Arab Saudi ketinggalan duluan, skornya sama Indonesia. Coach Shin ia akan memantau pemain dengan membawa selembar kertas dan 1 buah pena. Bahkan Coach Shin dengan santainya masih bisa dadah-dadah. Kalian tahu nggak, ada sebuah pernyataan dari Shin Tae-yong yang cukup membuat publik sepak bola kita terharu. Shin Tae-yong mengatakan, Indonesia dan saya tak akan berpisah. Indonesia merupakan negara yang luar biasa. Saya tidak pernah mendengar nama pelatih diteriakan dalam pertandingan sepak bola. Fans timnas Indonesia selalu meneriakan nama saya ketika saya masuk dan keluar stadion. Mendengar suara itu membuat saya merinding. Keinginan untuk membalas keinginan mereka semakin tumbuh. Tidak ada penggemar seperti ini dimanapun. Ya, di timnas Indonesia, Shin Tae-yong bukan hanya sekadar pelatih. Dia jadi sosok paling depan saat timnas Indonesia mendapat perlakuan tak adil. Dia yang berkelahi dengan wasit. Dia juga menjadi pelindung sekaligus yang menyatukan antara pemain lokal dan pemain keturunan.
Tapi dengan semua itu, namun dialah yang justru menjadi sosok yang paling sering dicemooh secara brutal oleh beberapa pengamat sepak bola. Sekarang pun kalau saya ketua umum PSSI, saya berhentikan. Jika dulu harapan kita adalah timnas harus jadi juara AFF, namun di era Sinteyong lah kita mampu merasakan apa itu harapan untuk masuk ke Olimpiade. Harapan bermain di Piala Asia, dan tentu saja harapan bermain di Piala Dunia. Perbedaan apa yang signifikan ada di Iwan Bule ataupun di era Erick Thohir yang membuat Tisha tetap semangat untuk gabung di dinamika sepak bola Indonesia? Kalau saya sih pada intinya, kita kalau cinta benar sama sepak bola, tidak mungkin benci sama PSSI. Ini agak susah. Ini agak susah. Waktu saya sudah di PSSI. 2005 saya 4 tahun pelatih timnas, 4,5 tahun, 2,5 tahun dirtek, sampai 2013 Desember SEA Games Myanmar, gue bilang gue udah enak sama PSSI. Gue bener-bener enak sama PSSI. Jadi kalau Tisha keluarkan statement kayak gitu, kayak kita harus kutip hari ini. Ratu Tisha. Cinta PSSI, cinta apa? Kalau cinta sepak bola, nggak mungkin benci dengan PSSI. Tidak seperti itu. Kita sebentar lagi akan bertarung melawan Bahrain dan melawan Cina untuk melanjutkan pertandingan ketiga dan pertandingan keempat setelah kita melalui 2 pertandingan yang tidak terkalahkan, imbang lawan Arab dan imbang melawan Australia. Kita butuh poin tentunya untuk bisa membuka peluang kita bersaing di grup C. Ini grup yang sangat keras, tapi segala sesuatu bisa menjadi kenyataan, bisa terjadi dalam sepak bola dengan syarat kita, kalau kita bisa mengalahkan Bahrain atau kita bisa mengalahkan Cina, kita tidak terkalahkan, paling tidak ada 4 poin, apalagi 6 poin, kita bisa lolos, ya. Ini menjadi harapan tentunya bagi kita semua. Tapi yang perlu saya bicarakan di sini adalah tentang kehadiran Mes sama Eliano. Ya. 2 pemain tambahan ini tentunya akan berdampak pada pemain-pemain lainnya, terutama pemain-pemain yang berada di Liga 1 kita yang bermain. Karena biasanya STY kan memanggil 26 pemain. Ya, 23 yang nantinya disetor finalnya untuk bisa bermain. Ya, tidak boleh 26 ada di bench. 23 orang yang pasti. Kemudian yang 3 lagi mungkin bisa nonton di tribun. Ya, walaupun biasanya di bawah semuanya. Nah, berarti ada 3 pemain yang akan tercoret. Bisa aja 3 pemain tersebut yang sekarang yang ada untuk bisa keluar. Ya, atau siapa 2 pemain ya lainnya yang bisa digeser oleh Mes dan Eliano ya untuk pertandingan melawan Bahrain dan Cina. Tentunya masih menegangkan di sini. Kalau bicara dengan Mes Hilgers, ya pemain FC20 ini yang sebentar akan kita dapatkan, dia bermain di belakang sebagai bek tengah. Berarti terancam nama-nama seperti Muhammad Ferrari dan juga dengan Wahyu Prasetyo. Ini 2 yang ada. Kan tidak mungkin akan membawa dua-duanya. Pasti ada korban karena di belakang itu terlalu banyak. Ya, kita juga masih punya Jordi yang sudah katakan ya bisa kembali, tapi akan dilihat untuk kondisi terakhir dari Jordi. Ya, pemain dari JDT ini untuk bisa bergabung. Kalau Jordi ada, sudah kuat di belakang. Ada Rizky Ridho, ya, tentunya ada Jai, ada Justin Hobner, dan ditambah dengan Mes Hilgers. Jadi untuk posisi bek tengah ini udah mewah untuk kita. Makanya dengan 2 nama yang saya sebut tadi, Wahyu dan juga dengan Muhammad Ferrari, ini terancam. Bisa-bisa dua-duanya bisa keluar. Ya. Atau satu di tengah yang bisa terdepak juga. Ya. Di tengah itu ada Ricky Kambuaya. Ya. Paling tidak untuk bisa out. Ada Egy juga yang bisa terancam dengan kehadiran Eliano. Kalau Witan saya pikir tidak. Karena Witan pasti akan mendapat tempat utama di sana. Nah, opsi lain yang bisa terjadi dengan kehadiran Eliano di garis depan adalah Hoki Caraka. Walaupun kemarin dia membuat brace, ya, banyak diberitakan, tetapi tidak cukup untuk bisa meyakinkan STY untuk mengambil dia dan bisa bermain. Kalaupun dia ada, hanya menghuni bangku cadangan. Makanya
Di depan itu kalau tergeser, kita kan sudah punya Dimas Derajat. Selain Rafael yang menjadi langganan tentu selalu dimainkan oleh STY. Ya untuk bermain entah dengan Witan di sana ada Ragnar atau dengan Marcelino terakhir kan mereka bermain. Kalau di Arab ada Witan yang ada di sana, Rafael dan Ragnar. Di Indonesia ketika menjamu Australia, Marcelino yang main. Witan nanti main berikutnya. Tapi di starting line up Marcelino, Rafael dan juga Ragnar. Nah, kehadiran Eliano bisa tergeser baik Witan maupun Marcelino Ferdinand. Tapi Witan tidak akan mungkin dicoret. Dia tetap akan dibawa oleh STY. Yang menurut saya. Nah, Hoki Caraka yang berbahaya. Karena di depan juga kan ada Dimas Derajat, ya, versi Bandung, Ramadan Sananta, versi Solo. Ya. Atau kalau memang Hoki yang dalam tanda kutip ini selalu seakan terus dibawa oleh STY, ya, bisa aja Dimas atau Ramadan tersisi di depan. Ya, ini kalau cari 3 misalnya. Sebenarnya kan cuma 2 kalau match dengan Eliano masuk 2 aja yang tergeser, tapi katakan sekarang ada 3 yang tergeser. Bisa aja 1 di belakang, 1 di tengah, dan 1 di depan. Belakang itu yang Muhammad Ferrari, misalnya Ricky Kambuaya, dan juga dengan Hoki Caraka. Dia minta 1, 2, 3 pemain berhasil. Dia minta lebih dong. Gue butuh ini, gue butuh ini, butuh ini, butuh ini. Datanglah itu pelan-pelan. Max Hilser sama Eliano Reinders kan lagi sudah dinaturalisasi. Nanti akan ada lagi Pak, kemungkinan besar. Kemungkinan saya nggak tahu siapa, tapi feeling saya ya itu antara Zijlstra, Riedewald, atau Kevin Dix. Minimal Pak Bambang yang tahu 2 orang, karena dia tahu. Jadi 2 orang akan datang lagi. Nanti kedepannya akan datang lagi lebih banyak karena untuk memuaskan publik kita. Halo semua, kalian pegiat sepak bola putri dimanapun kalian berada seluruh Indonesia, baik pelatih, pemain, manajer, administrasi, atau bahkan fans dari sepak bola putri. Hari ini PSSI melalui Pak Ketua Umum Erick Thohir telah membuktikan komitmennya untuk bisa menuju level sepak bola putri yang lebih tinggi lagi. Kita kedatangan pelatih yang berlevel internasional untuk mengatur seluruh level dari tim nasional wanita dari mulai senior sampai dengan usia muda. Jadi selalu ada kesempatan bagi kamu yang terus berlatih dan bagi kamu yang terus berkarya. Jadi jangan lupa, jangan pernah tinggalkan latihan 1 hari pun. Jangan pernah lupakan bahwa selalu ada harapan di ujung jalan. Dan kalian semua para pegiat sepak bola putri harus terus berlatih lebih keras lagi. 2 kali lipat lebih keras lagi dari yang putra untuk mengejar ketertinggalan kita. Jangan lupa bahwa semuanya kesempatan dan harapan ada di ujung jalan. Dan pasti Allah akan membantu kita semua yang terus berkarya. Dukung terus dan tetap berkarya untuk seluruh pegiat sepak bola putri Indonesia. Breaking news guys, ada info terbaru nih. Welcome Kevin Dix. Belum. Here we go guys. Belum resmi ya. Ini adalah breaking news. Profil pemain ya. Ini namanya Kevin Dix. Umurnya, tanggal kelahirannya 6 Oktober 1996, baru berumur 27 tahun. Tingginya 186 cm, posisinya central back. Klub saat ini yaitu FC Copenhagen. Kevin Dix memiliki gestur Indonesia dari sang ibu yang bernama Natasha Dix. Natasha Dix berasal dari Dewa Wai, Kecamatan 1, Ambon, Maluku. Kita harapkan, kita doakan ya, Kevin Dix mau memantapkan hatinya untuk memperkuat timnas Indonesia jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Ini bener gacor banget kalau sampai Kevin Dix bergabung. Dia mempunyai nilai market value sebesar 86 miliar rupiah guys ya. Ini bener-bener gacor banget buat Kevin Dix. This is for you. Let's go to join timnas Indonesia. Pertama kali saya mau bicara tentang Coach Sintayong ini. Kebetulan dia belum mengerti bahasa Indonesia kan. Jadi termasuk orang yang paling keras untuk masalah naturalisasi ya. Saya juga termasuk orang yang paling keras untuk memberitahu kepada beliau jangan terlalu banyak naturalisasi dibawa ke dalam tubuh sepak bola Indonesia. Setiap saya bicara tentang Coach Sintayong itu buzzernya itu mungkin ratusan ribu yang nyerang saya, bukan hanya towel saja. Itu satu. Yang kedua, waktu kita lawan Vietnam, cara kita menang kan ada tambah 2 pemain. Tom Haye sama Ragnar. Ya, Ragnar sama Tom Haye. Ya. Jadi masuk mereka 2 langsung berubah. Ya. Kan kelihatan. Kalau mau masuk ke level tinggi, ya kita harus cari orang Indonesia yang ada di luar negeri lah. Oke. Kalau mau, kalau nggak mau,
Ya, gini aja. Ada yang nggak mau, Pak? Loh ya itu Pertanyaannya. ada yang kemarin ngomong, gak apa-apa kita kalah, katanya. Yang penting harga diri. Ada kan? Ada ya? Ada kita. Loh, Dia tahu. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu ada. Kayaknya ada ini. Ada Bang Rocky ya? Oh iya. Bukan. Ya gitu-gitulah. Oke, bagaimana statement terbaik kalian Sobat Garuda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa, apapun yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir dan juga Coach Sintayong bersama segenap jajaran pelatih tim usia muda, Coach Indra Sapri dan juga Coach Novaryanto, mari kita terus dukung dan memberikan apresiasi agar mereka termotivasi untuk bisa membuat timnas Indonesia semakin berjaya. Dan sahabat-sahabat Garuda, perlu kiranya kepada para supporter, kepada Ultras, kepada La Grande, Casual, mari kita satu padu mendukung timnas Indonesia. Mari kita patahkan para kritikan-kritikan yang terlalu mendalam, yang terlalu ikut-ikutan tentang sepak bola. Padahal mereka tidak tahu tentang bagaimana sepak bola modern itu sendiri. Kalau mereka memang paham dalam sepak bola, mengapa saat ini di timnas Indonesia yang sedang naik daun, mereka turun gunung. Mereka turun dengan mengomentari bagaimana timnas Indonesia dengan naturalisasinya, bagaimana prestasi timnas Indonesia yang mesti saja dikatakan bahwasanya paling tidak Indonesia itu bisa menjuarai mahkota, katanya mahkota
Asia Tenggara AFF Piala Ciki. Dan sahabat-sahabat Garuda, jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia sepak bola jaya. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama saya, salam olahraga.